Semangat pagi sahabat MDRT. Di acara MDRT Day kemarin, ada banyak sekali insight yang saya dapatkan dan bisa dipelajari. Dan di kesempatan kali ini, saya akan berbagi kepada sahabat MDRT apa yang saya dapatkan dari materi yang dibawakan oleh Edward Surhadi. Sahabat MDRT, Recording in progress. setuju nggak sih kalau kita semua dalam menjalani profesi kita, ujungnya apa sih yang kita cari? Benar nggak kalau kita semua mencari yang namanya kebahagiaan? Lalu, how to find happiness at work? Kenapa sih dalam kita menjalani profesi ini, banyak di antara kita yang masih suka ngerasa berat? Why does work make us sad? Jangan-jangan karena kita masih punya mindset, everything is a transaction. Segala hal harus ada nilai transaksinya. And every transaction demands justice, right? Kalau saya kasih segini, harusnya saya dapat segini juga. Namanya transaksi, harus fair dong. Nah, teman-teman, kalau segala sesuatu kita nilai berdasarkan nilai transaksinya, semuanya kita ukur hubungan manusia kita tuh transaksional gitu. Misalnya kalau kita korelasikan dengan profesi kita, pernah nggak waktu kita mau ketemu sama orang, itu udah mikir duluan nih, ya nanti udah keluar ongkos, udah keluar uang buat makan, ngopi, ujung-ujungnya nggak closing, rugi dong. Nah, atau kalau kita menawarkan bantuan dan terlibat di sebuah komunitas, semua karena ada maunya. Nah, kalau kita menilai segala sesuatunya dengan hubungan transaksional, hidup kita tuh akan flat, rata. Prestasi, kesempatan, perjalanan dalam hidup, itu juga flat semua. Bayangkan deh teman-teman, kalau justru kita bisa always give more than what we are supposed to. Dengan kita memberi lebih, otomatis kita juga harus berlaku tidak rata-rata kan? Untuk menjadi orang yang tidak rata-rata, sebenarnya kita sendiri juga loh yang akan grow. Grow dalam hal apa? Grow secara knowledge, experience, maturity, leadership, perspektif, network, trust, resilience, semuanya akan di atas rata-rata. Yang sebenarnya, ini yang membangun tangga kita untuk mencapai sukses dan bahagia. Ingat ya teman-teman, if you want everything to be fair, there's nothing interesting is for you happen. Coba bayangkan, kalau misalnya kita melakukan sesuatu, tapi ada orang nih yang ngomong, ih kok mau sih ngelakuin kayak gitu? Itu mah dimanfaatin. Nah teman-teman, being advantage of requires you to give it away. Dimanfaatin tuh butuh izinmu untuk dimanfaatin. Kalau kita tidak mengizinkan waktu kita, usaha kita, tenaga kita untuk dimanfaatkan sama orang, sebenarnya orang itu nggak bisa manfaatin kita. Jadi poin yang pertama adalah build stairways, not a floor. Bangun tangga, bukan lantai. Lalu, happiness is a state of flow. Kita bisa happy ngejalanin apa yang kita kerjakan kalau kita bisa menemukan flow dalam apa yang kita lakukan. Flow itu apa sih? Flow adalah ketika kita merasa larut dan tenggelam dalam apa yang kita lakukan, merasa fokus, bertenaga, dan bahagia. Lucunya, sahabat MDRT, ini justru kita temukan bukan saat kita melakukan hal-hal yang mudah. Ada kuadrannya nih. Kalau misalnya kita melakukan sesuatu yang butuh tantangannya rendah dan kemampuannya juga rendah, jatuhnya kita jadi cuek. Tapi waktu kita melakukan sesuatu yang butuh tantangan yang besar dan butuh kemampuan yang besar pula, justru di situ kita menemukan flow kita. Pernah nggak kita ngerasa kalau kita ada di versi rata-rata aja, butuh tantangannya sedang, kemampuannya sedang. Itu yang justru membuat kita bosan dalam menjalankan aktivitas kita. Nah, jadi sudahkah kita menemukan flow dalam apa yang kita kerjakan selama ini? Jadi sebenarnya yang jadi jago itu kan yang kita cari, dan yang jadi jago itu yang sulit. Kesimpulannya adalah, we don't like what we do because we suck at it. Kita ngerjainnya nggak bagus, kita nggak jago di pekerjaan atau profesi yang kita lakukan. Itu
yang sebenarnya justru outputnya kita malah kerja secukupnya aja. Kena marah, nyalain orang lain, menyalahkan keadaan, performa jelek, nggak deal-deal, day to day berantakan, kalah melulu, kena omel, hasil gitu-gitu aja, nggak bisa sekali kalau kerjain sesuatu. Kalau kerjaan kita kayak gini terus, ini kan yang bikin kita ngerasa berat dalam menjalankan profesi dan bisnis kita. Coba bayangkan teman-teman, kalau setiap hari yang kita lakukan hasilnya kayak gini. Deal terus, dicari-cari orang, dimintai nasihat, merasa berguna, merasa jadi ahli, bisa memecahkan masalah dari pagi sampai malam. Setiap tindakan dan arahan tajam mematikan. Ditaruh jadi pimpinan, menentukan arah dan gerakan, tidak pernah kehabisan ide, semangat terus ada, hati haru melihat apa yang dikerjakan, dijadikan contoh pimpinan yang baik dan teladan. Kerja begini kan yang bikin kita bahagia. So, be really good at what you do, karena memang kita harus memilih sesuatu yang besar untuk kita lakukan. Karena hidup kita juga terlalu besar untuk kita serahkan. You really good, your happiness will grow. Ternyata bekerja setengah hati yang justru membuat kita bekerja setengah mati. Poin kedua adalah, ternyata makin jago, makin bahagia. Lalu kita harus siap juga untuk berubah menjadi versi terbaik diri kita. Doing everything that we don't like for years made us be a better person in the future. Sebenarnya, selama ini kita sengsara karena kita masih punya kemewahan untuk tidak berubah. Makanya kita masih merasa miserable all the time. Ngerasa masih punya waktu terus. Tanpa sadar, hidup lewat gitu-gitu aja. Kita nggak mau upgrade skill, kita nggak mau keluar dari zona nyaman. Karena sebenarnya teman-teman, kita masih bisa duduk di ruangan ber-AC aja, itu life still quite okay. Nggak ada urgensi yang memaksa kita untuk berubah. Nah, yang membuat hidup sulit justru karena kita punya banyak pilihan. Dan yang membuat hidup kita mudah justru adalah mengikatkan diri pada sebuah perjuangan. So, sudahkah kita mengikatkan diri pada sebuah perjuangan selama ini? Jadi poin yang ketiga adalah, terikatlah pada sebuah perjuangan, teman-teman. If you choose every day, you'll become miserable. Sekian sharing dari saya.